Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore dengan NIM 281500046. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Universitas Pancasakti. Yang pertama, saya akan menjelaskan penganggaran modal. Menurut Rianto pada 2001, berpendapat bahwa penganggaran modal ialah proses secara menyeluruh, mulai dari perancangan, perencanaan, hingga pengambilan keputusan. Tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengambilannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Sebuah perusahaan mungkin memiliki rencana untuk mengembangkan beberapa proyek jangka panjang. Perusahaan tersebut membutuhkan analisis untuk menilai proyek-proyek tertentu. Melalui penganggaran modal, manajemen bisa menentukan dan memilih mana antara proyek tersebut yang menawarkan pengembalian tertinggi untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga uang perusahaan tidak sia-sia dibelanjakan. Pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan, antara lain karena dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Pengeluaran dana biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva yang tetap yang telah dipakai. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tersebut. Manfaat penganggaran modal. Pertama, dampak jangka panjang keputusan investasi. 2. Penentuan ketersediaan aktiva modal pada waktunya. 3. Menghimpun dana. Dan 4. Mengelola risiko. Tujuan penganggaran modal: mengurangi risiko atau introducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat risiko 7 yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Mengansumsikan risiko atau shifting the risk into the insurance company, yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik sebuah organisasi ataupun individu. Asuransi juga termasuk di dalam strategi transfer risiko, di mana pihak asuransi setuju untuk menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Evaluasi metode-metode penentuan peringkat alternatif. Pokok penganggaran modal-modal yang menjadi pokok juga dari semua analisis keuangan adalah mengambil keputusan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Proses penganggaran modal dirancang untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mana di antara berbagai investasi yang saling menyingkirkan atau mutually eksklusif yang harus dipilih? 2. Berapa banyak proyek secara total yang harus diterima? Hal-hal tersebut berhubungan dengan kriteria penyusunan peringkat alternatif. Pertama, pengembalian cash atau cash payback (PB). 2. Pengembalian cash yang didiskontokan atau discount cash payback (DPB). Tingkat hasil pengembalian akuntansi atau accounting rate of return atau ARR. Nilai sekarang besi atau net present value (NPV). Tingkat hasil pengembalian internal atau internal rate of return (IRR). 6. Nilai akhir besi atau net terminal value (NTV). 7. Hasil pengembalian biaya kesempatan atau opportunity cost return atau OCR. 8. Indeks profitabilitas atau profitability index PI. 9. Tingkat hasil pengembalian perpetuitas atau perpetuity rate of return PRR. Aspek penting dalam penganggaran modal. Pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari, sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap untuk diinvestasikan kembali. 2. Think incrementally. Berusaha untuk selalu think incrementally, bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang.
Apakah dengan mengambil proyek yang satu ini akan menghasilkan tambahan yang menguntungkan, atau justru lebih menguntungkan jika tidak melakukan apapun? 3. Perhitungan opportunity cost adalah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. 4. Sunk cost tidak termasuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan sunk cost dalam suatu analisa capital budgeting, karena biayanya yang sudah terjadi sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. 5. Konsekuensi proyek. Arahkan fokus Anda juga kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Tahap-tahap penganggaran modal. Pertama, biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Risiko dari aliran kas proyek baru diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Contoh, pada tahun 2004, PT Raffi berinvestasi dengan modal sendiri 5 miliar, modal kerja 1 miliar, umur ekonomis 5 tahun yang disusunkan tanpa nilai sisa, pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 20%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, dan 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Berapa kas besi yang diterima di akhir tahun? PP, ARR, NPV, IRR, PI, dan layak atau tidak. Penyusutan sama dengan investasi modal kerja atau umur ekonomis. Penyusutan sama dengan 5M dikurang 8M per 5 tahun sama dengan 800 juta per tahun. Berikut ini merupakan tabel cash flow 000 DF 120%. Catatannya tahun 1 sama dengan 1 per 1 ditambah 0,20 sama dengan 0,833. Tahun kedua sama dengan 1 per 1 plus 0,20 pangkat 2 sama dengan 0,94 dan seterusnya. Kemudian contoh 2, payback period. Umur investasi 5 tahun, table cash flow. Jika tiap tahun sama dengan investasi kas besi per tahun kali 1 tahun, jika tiap tahun beda sama dengan investasi. Proses 1 tahun itu 1,750 sama dengan 3.250.000. Proses 2 tahun sama dengan 1,350 juta. Kemudian PP 100 1.350.000, kemudian dibagi 2.050.000 dikali 12 bulan, 7,9 bulan atau 8 bulan. 2 tahun 8 bulan berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Contoh 3, average rate of return ARR atau rata-rata pengembalian bunga dengan IT 0,000. Net present atau NPV adalah perbandingan antara PV kas besi dengan PV investasi selama umur investasi. Jika NPV positif, maka proyek diterima. Profitability Index PI merupakan rasio aktiva dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Jika PT lebih dari 1, maka proyek diterima, dan jika PI kurang dari 1, maka proyek ditolak.
Contoh 4, Net Present of Value atau NPV. Dengan tahun 2004, 2005, 2006, sampai 2008 dengan investasi 5 miliar rupiah dengan jumlah PV kas bersih 608.600. Contoh kelima, Profitability Index atau PI dari tahun 2004 sampai 2008 dengan jumlah PV kas bersih 6.086 dengan investasi 5 miliar. Jika PI lebih dari 1 maka proyek diterima, dan jika PI kurang dari 1 maka proyek ditolak. Berdasarkan nilai PI yang lebih dari 1 maka proyek diterima. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.